Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2086 sampai bab 2090. Hal favorit Ye Chen adalah membunuh orang dan membunuh orang. Dia tahu betul apa yang paling dipedulikan orang kaya, jadi dia selalu bisa menemukan 7 inci mereka. Bagi kebanyakan orang kaya, hanya ada 2 hal yang paling mereka pedulikan, keuntungan dan wajah. Karena Anda ingin menjadikan masalah ini lebih besar dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada keluarga Fei, cara mengungkap skandal ini adalah solusi terbaik. Ketika Fei Suebin kembali ke rumah dan melihat sekelompok anggota keluarga yang marah, dia menyadari bahwa dia telah menjadi terkenal di internet. Saat melihat video dirinya beredar luas di internet, ia begitu marah hingga hampir mati di tempat. Gadis jalanan yang menjijikkan itu membuatnya mual sepanjang perjalanan, dan dia hampir muntah di dalam mobil beberapa kali. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang memegang telinga putranya di tangannya, perasaan ini membuatnya semakin sengsara. Akhirnya aku membawanya pulang dan berencana untuk segera meminum obat penghambat AIDS. Namun tak kusangka video diriku yang berciuman dengan gadis jalanan akan menjadi viral terlebih dahulu. Dia sangat marah hingga hampir menjadi marah. Di depan keluarga Fei, dia berseru, "Saya harus mencari tahu bajingan yang memposting video itu dan menyiksanya sampai mati. Saya tidak tahan, Fei Sanhai." Leng dia berkata, "Video ini pasti diambil karena kamu tidak keluar dari mobil. Jelas dia sedang menunggumu, mungkin salah satu dari orang-orang mereka." Fei Suebin bingung dan berseru, "Ayah, jika mereka minta uang, minta saja. Meminta uang, apa yang kamu lakukan?" Saat dia berbicara, dia menyerahkan telinga putranya dan berseru, "Juga, mengapa mereka memperlakukan Haoyang begitu kejam? Aren, apakah mereka tidak takut pada kita? Apakah keluarga Fei bertengkar dengan mereka?" Fei Sanhai mengerutkan kening dan berkata, "Saya dapat memahami bahwa mereka memotong telinga Haoyang, hanya untuk memberi kami keberanian dan memberitahu kami bahwa mereka dapat melakukan apa saja, untuk langgar keinginan kita." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata dengan wajah yang sangat serius, "Tapi dia benar-benar memperlakukanmu seperti monyet. Aku benar-benar tidak mengerti gerakan ini. Tidak masalah bagaimana kamu melihatnya, sama sekali tidak perlu melakukan ini. Apa gunanya bagi mereka jika masalah ini terungkap?" Semua orang di keluarga Fei menggelengkan kepala karena bingung. Tidak ada yang tahu mengapa pihak lain tidak menganggap serius keluarga Fei, menculik anggota keluarga Fei, dan bahkan meludahi wajah keluarga Fei. Pada saat yang sama, video Fei Suebin menjadi semakin populer di internet. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bahkan di Tiongkok, belahan dunia lain, ini telah menjadi pencarian panas di platform video pendek dan platform Weibo. Pengguna internet di seluruh dunia suka memanfaatkan orang kaya. Keluarga Fei adalah salah satu keluarga teratas di dunia, jauh lebih kuat dari keluarga Lee di Korea Selatan dan keluarga Ito di Jepang. Belum lagi para chaebol papan atas Korea Selatan seperti keluarga Lee, ketika putri salah satu maskapai penerbangan Korea Selatan membuat keributan di Bandara John F. Kennedy New York dan memaksa pesawat kembali karena sekantong kacang yang diberikan pramugari tidak dimasukkan di atas piring. Kejadian ini tiba-tiba menjadi topik hangat di seluruh dunia. Pada akhirnya, wanita kaya raya itu tidak hanya dipaksa mengundurkan diri dan meminta maaf di depan umum, bahkan divonis 1 tahun penjara. Dibandingkan dengan ini, dunia kopi Fei beberapa tingkat lebih tinggi, sehingga jenis melon besar ini secara alami disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Alhasil, banyak komentar dan ejekan di internet. Seseorang berkata, "Saya pikir Fei Suebin ini pasti mesum. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan pelacur seperti itu. Pelacur semacam ini ditempatkan di jalan pedesaan dan bahkan tidak ada yang melihatnya seharga 10 yuan, pikir peti mati leluhur keluarga Fei."
Adalah papannya tidak bisa ditutup, mereka pasti tidak mengerti bagaimana keluarga mereka bisa memiliki keturunan yang berlidah berat orang lain. Berkata, saya kira Fei Suebin ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa hobi. Orang kaya menyukai wanita yang berlubang jarum suntik dan bahkan mungkin mengidap HIV. Beberapa orang yang bahkan lebih merusak berkomentar, Anda tidak tahu bahwa keluarga Fei telah banyak berinvestasi dalam tim penelitian dan pengembangan obat-obatan selama bertahun-tahun, selain laboratorium biologi. Saya memperkirakan keluarga Fei mungkin telah mengembangkan obat khusus untuk mengobati AIDS. Tuan Fei berencana untuk tertular AIDS sendiri dan kemudian mencoba obat itu sendiri di internet. Ada banyak sarkastik komentar. Dan tersedia dalam berbagai bahasa, cukup memunculkan antusiasme gosip netizen di seluruh dunia. Melihat opini publik terhadap keluarga Fei semakin buruk, Fei Suebin juga cemas dan berkata kepada Fei Sanhai dengan wajah sedih, "Ayah, tolong bantu saya memikirkan cara. Jika masalah ini terus bergejolak seperti ini, saya tidak akan menjadi satu-satunya yang akan merasa malu. Wajahnya adalah wajah seluruh keluarga Fei kita." Yang paling dikhawatirkan Fei Suebin saat ini adalah kejadian ini akan merusak reputasinya. Jika semua orang di masa depan melihatnya atau mendengar kata-kata Fei Suebin dan langsung mengasosiasikannya dengan mencium gadis jalanan, maka masa depannya dalam hidup ini akan hancur total dan dia akan menjadi seperti perbuatan buruk seorang seniman, dan ayahnya tidak akan pernah biarkan dia sukses sebagai kepala keluarga Fei di masa depan. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta ayahnya menemukan cara untuk membantunya membalikkan situasi ini. Fei Sanhai juga sangat khawatir saat ini. Dia tidak hanya mengkhawatirkan reputasi putranya, tetapi juga mengkhawatirkan masa depan keluarga Fei. Bagaimanapun, dia baru saja menjabat sebagai kepala keluarga Fei, dan dunia luar telah melaporkan bahwa dia telah merebut kekuasaan, yang telah membawa banyak dampak negatif pada keluarga Fei. Jika masalah ini dibiarkan bergejolak sekarang, reputasi keluarga Fei akan terancam dan hanya akan bertambah buruk. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, dalam situasi ini, jika kita ingin membalikkan keadaan, kita hanya bisa melakukannya dengan buruk, menderita kesialan, keluarga Fei. Melihat di Fei Sanhai satu demi satu, banyak orang sudah menebak siapa dia, apa yang harus dilakukan. Fei Sanhai berkata saat ini, kita harus sepenuhnya menghilangkan pengaruh negatif Suebin saat ini. Tetapi kecepatan transmisi internet terlalu cepat, dan kecepatan penyalinan terlalu cepat. Kita tidak bisa membiarkan semua platform di dunia menghapus video tersebut. Kalau begitu, hanya akan membuat orang semakin jijik. Setelah mengatakan ini, suara Fei Sanhai turun dan dia berkata dengan dingin, jadi, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah segera membuat karakter baru untuk Suebin. Semua orang tampak bingung. Fei Sanhai Suebin juga bertanya dengan sedikit kebingungan, "Ayah, kepribadian seperti apa yang ingin kamu berikan padaku?" Fei Sanhai berkata, "Aku akan memberimu kepribadian seorang ayah yang hebat." Setelah mengatakan itu, Fei Sanhai berkata lagi, "Selagi aku melakukannya sekarang, seluruh internet memperhatikan skandalmu, jadi kami hanya memberitahu semua orang dengan terus terang dan jujur bahwa alasan mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan di video itu bukan untuk mencari bunga, apalagi memiliki hobi khusus, tetapi karena putra Anda diculik dan berada dalam situasi yang menjilat. Anda sangat jatuh cinta dan harus menghadapi bahaya sendirian. Ini tidak hanya akan sepenuhnya menumbangkan semua hal negatif di internet saat ini, tetapi juga memungkinkan Anda untuk dapatkan banyak pendukung segera. Biarkan citra Anda di mata publik mencapai puncaknya." Fei Sanhai ketika saudara keduanya Fei Sanchuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudaraku, apakah Anda bermaksud mengumumkan Hao Yang penculikan?" "Ya," Fei Sanhai berkata tanpa ragu-ragu, "itu benar. Hanya ketika semuanya diumumkan barulah situasinya bisa dibalik." Setelah mengatakan itu, Fei Sanhai menambahkan, "Dan kita harus menyerang selagi setrika masih panas dan segera hubungi wartawan media dan minta mereka melakukan wawancara di rumah. Ubah kepasifan menjadi inisiatif." Fei Suebin berkata dengan cepat,
Ayah, seperti ini apakah ini akan membuat marah para penculik? Jika itu membuat mereka marah, Haoyang mungkin dalam bahaya. Tidak, Fei Sanhai melambaikan tangannya dan berkata, apakah menurutmu mereka akan menyerah tanpa mendapatkan uang? Mereka telah melakukan begitu banyak hal dengan sengaja. Bukankah mereka hanya menginginkan uang? Jika mereka membunuh Haoyang, maka mereka akan melakukannya, tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pandangan Fei Sanhai, tidak masalah jika seseorang salah paham, selama kesalahpahaman tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin dan tuntas, hasil yang lebih baik akan sering tercapai. Kalau tidak percaya, lihat saja film cinta dari seluruh dunia. Pemeran utama pria dan wanita memiliki prasangka terhadap satu sama lain sejak awal. Setelah prasangka tersebut dipatahkan, mereka seringkali bisa saling jatuh cinta dengan penuh semangat. Begitulah sifat manusia, oleh karena itu, Fei Sanhai merasa ini adalah peluang bagus untuk krisis hubungan masyarakat. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini dan membangun karakter ayah yang hebat bagi Fei Suebin, kita tidak hanya dapat membuat kembali Fei Suebin tetapi juga membawa landasan masa yang lebih baik bagi keluarga Fei. Saat ini, adik laki-lakinya Fei Sanchuan berkata, saudaraku, agak disengaja meminta wartawan datang ke rumah secara langsung. Bahkan jika para penculik tidak marah, orang-orang akan mengira kami sengaja melakukan kemalangan. Fei Sanhai bertanya balik, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Fei Sanchuan dengan cepat menawarkan saran, saudaraku, menurut pendapat saya, sebaiknya kita melakukan hal yang sama seperti video itu. Pertama-tama rilis berita bahwa Haoyang diculik dan Suebin diselamatkan orang-orang melalui pihak ketiga. Lalu diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api dan membiarkan berita bergejolak. Jika saatnya tiba, media pasti akan berinisiatif mencari kami, sehingga kami bisa menerima wawancara dengan lancar dan membuat kebenaran masalah ini sepenuhnya terbuka untuk umum. Fei Sanhai mengangguk berulang kali, ide bagus, dengan cara ini akan terlihat lebih alami. Fei Sanhai ketika Suebin mendengar ini, dia dengan cepat berkata, ayah, ada banyak orang yang menonton di tempat kejadian. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mengambil video. Mereka pasti telah mengambil video seluruh prosesnya, terutama ketika saya menuangkannya keluar dari kotak, dalam proses Haoyang Ear. Jika video tersebut diposting online, masalah ini akan diselesaikan. Fei Sanhai segera berkata, turun dan tawarkan hadiah $100.000 AS untuk menemukan pembuat video, lalu posting video ini secara online. Oke, Fei Suebin berkata dengan tergesa-gesa, saya akan segera membuat pengaturan. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, ayah, saya telah mengendalikan wanita itu. Apakah Anda ingin diadili? Biarkan saja, tidak ada artinya. Fei Sanhai melambaikan tangannya, wanita itu jelas-jelas seorang bidak catur, dan tidak mungkin ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu bahkan jika kamu memukulnya sampai mati. Fei Suebin mengangguk, baiklah ayah, aku akan memberitahumu sekarang. Sebentar saja, tepat ketika Fei Suebin hendak melakukannya ikuti instruksi Fei Sanhai dan cari pejalan kaki yang merekam video di tempat kejadian. Ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Isi pesan teksnya adalah, jika Anda ingin putra Anda selamat, siapkan $200 miliar AS dalam mata uang digital terenkripsi dalam 48 jam ke depan. Jika tidak, tunggu saja untuk mengambil jenazah putra Anda. Fei Suebin merasakan gedebuk di tubuhnya hati dan berseru. Ayah, kelompok orang ini berkata, dibutuhkan $200 miliar AS sebelum mereka bersedia melepaskannya. Berapa? Fei Sanhai mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. 200 miliar, apakah orang-orang ini kehilangan akal sehat dan menjadi gila? Penculik macam apa yang berani meminta $200 miliar AS? Fei Suebin juga ngeri. Apa konsep $200 miliar AS? Menurut harga saham saat ini, saya bisa membeli 2 grup JD. Fei Sanchuan di samping juga tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tidak ada ketulusan dalam hal ini. Selama dia meminta 1 miliar atau 2 miliar dolar AS, mereka punya otak. Begitu dia membuka mulutnya, dia 200 miliar,
Saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas tawaran balik sialan ini. Fei Sanhai berkata dengan dingin, beritahu mereka, selama mereka melepaskan Haoyang, saya bersedia membayar mereka 2 miliar AS cryptocurrency senilai dolar. Sue Bin segera menelepon pihak lain kembali, dan hasilnya tidak terkecuali, nomor ponselnya juga dimatikan. Fei Sanhai berkata dengan dingin, bajingan ini bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menawar, apakah Anda benar-benar berpikir mereka dapat memeras 200 miliar dolar AS dengan menculik keluarga Fei? Fei Sue Bin bertanya kepadanya, ayah, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan sekarang, pihak lain hanya memberi kita waktu 48 jam. Fei Sanhai berkata dengan wajah serius, tenang. Karena pihak lain memberi kita waktu 48 jam, maka kita tidak perlu khawatir tentang dia untuk sekarang. Dalam 48 jam ini, kami di satu sisi, yang perlu kami lakukan adalah membalikkan opini publik, dan di sisi lain, kami harus mencoba segala cara untuk menemukan ninja Jepang ini. Jika tidak berhasil, kami akan melakukannya kirim orang ke Jepang untuk menangkap semua kerabat mereka. Jika mereka berani membunuh Haoyang, saya akan membunuh seluruh keluarga mereka. Segera, keluarga Fei memulai hubungan masyarakat krisis mereka sendiri. Mereka mengirimkan sejumlah besar tenaga untuk mencari saksi di dekat lokasi kejadian di Brooklyn, dan kemudian menjanjikan uang tunai sebesar 100.000 dolar untuk membeli video yang terjadi selama kejadian tersebut. Selain itu, Fei Jia juga berjanji akan menggunakan transaksi tunai bagi semua pihak yang menyediakan video dan tidak merekam informasi pribadi apapun, untuk meyakinkan orang yang lewat. Saya harus mengatakan bahwa metode mereka sangat efektif. Segera, berita itu menyebar ke Brooklyn, dan mereka yang merekam apa yang terjadi datang dan menjual video tersebut kepada keluarga Fei. Dalam 20 menit, keluarga Fei membeli 8 video kejadian yang diambil dari berbagai sudut. Namun, beberapa dari mereka mulai syuting ketika Fei Sue Bin sedang mencium seorang pelacur, sementara yang lain mulai syuting ketika Fei Sue Bin menemukan 2 telinga. Yang diinginkan keluarga Fei adalah yang terakhir. Pasalnya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil mengenaskan di depan media dan penonton. Namun, pihak keluarga tidak pernah menyangka bahwa 4 dari 8 orang yang lewat yang menjual video tersebut kepada mereka adalah anggota Istana Wanlong. Bahkan jika Chen Zhaozong tiba di keluarga Fei, dia pasti akan menemukan cara untuk membalikkan reputasinya, dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menjual barang. Jadi setiap langkah ada dalam perhitungannya. Alasan mengapa anggota Aula 10.000 Naga ini menyamar sebagai orang yang lewat dan merekam video di dekatnya adalah untuk memberi keluarga Fei perisai dan amunisi yang dibutuhkan untuk pertahanan. Faktanya, orang yang pertama kali mengungkap ciuman penuh gairah Fei Sue Bin dengan seorang pelacur di jalan berasal dari Istana Wanlong. Fei Sanhai tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyerang mereka dan orang yang memberi mereka dukungan pertahanan sebenarnya adalah orang-orang Ye Chen. Keluarga Fei yang kuat seperti tikus yang terperangkap dalam labirin oleh Ye Chen saat ini. Tampaknya mereka kehabisan langkah sendiri, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dan kemana mereka lari. Mereka memiliki sepasang tak terlihat tangan-tangan besar justru mengendalikan. Saat keluarga Fei sedang mencari video tersebut, Qiao Fei Yun, yang bersembunyi di keluarga Fei, juga melihat video Fei Sue Bin mencium seorang gadis jalanan di internet. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Secara logika, Fei Haoyang hilang. Bukankah seharusnya Fei Sue Bin mencari cara untuk mengetahui keberadaan Fei Haoyang? Bagaimana dia bisa punya waktu luang untuk pergi ke jalan-jalan Brooklyn dan mencium seorang gadis jalanan seharga 20 dolar sekali? Qiao Fei Yun tidak dapat memahaminya, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin ayah Fei Haoyang juga memiliki hobi alternatifnya yang unik. Saat dia mengatakan ini, Qiao Fei Yun merasakan perutnya bergerak-gerak. Saat itu sudah larut malam, dan dia belum makan makanan hangat sepanjang malam. Hal ini terutama karena, pada hari kerja, makanannya diantar oleh seorang pelayan yang khusus melayani Fei Haoyang. Karena Fei Haoyang sangat dekat dengan Qiao Fei Yun sejak dia pindah ke keluarga Fei,
Pelayan tersebut juga mengetahui bahwa dia adalah teman baik tuan muda. Jadi dia memberikan perhatian khusus padanya dan datang untuk mengantarkan makanan dan makan pada waktu makan. Setiap hari saya datang untuk bersih-bersih lagi, dan bahkan setengah hati berhubungan seks dengan Kiao Fei Yun 2 hari yang lalu, membuat Kiao Fei Yun sangat nyaman. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keluarga Fei. Semua orang sepertinya langsung sibuk, dan pelayannya tidak muncul sepanjang malam. Kiao Fei Yun tidak tahu apakah dia telah melupakannya atau terlalu sibuk untuk peduli. Tepat ketika Kiao Fei Yun lapar, terdengar suara langkah kaki, dan kemudian dia mendengar ketukan di pintu. Di luar pintu, pelayan itu bertanya dengan lembut, "Tuan Kiao, apakah kamu tertidur?" Kiao Fei Yun dengan cepat berbalik dan memanjat. Dia bangkit dan segera membuka pintu. Melihat wanita itu tidak membawa kotak makan siang yang besar, tetapi hanya membawa kantong plastik, dia segera menariknya ke dalam kamar dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana situasi di luar sekarang? Tuan Fei ada di sana. Apakah Anda punya berita?" Pelayan itu menjelaskan dengan sedikit cemas, "Tuan muda Haoyang belum ditemukan. Tuan muda tertua baru saja pergi ke Brooklyn dan membawa kembali 2 telinga manusia. Itu adalah berkata, dikatakan milik Tuan muda Haoyang." Mata Kiao Fei Yun tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan ngeri, "Apa katamu?" Kiao Fei Yun benar-benar tidak menyangka seseorang di dunia ini berani memotong telinga Fei Haoyang. Pemotongan telinga mungkin tidak terjadi sekali seumur hidup di kalangan keluarga besar. Karena cara ini agak terlalu kasar, tidak peduli keluarga besar mana, begitu salah satu anggota keluarga dipotong telinganya, dia pasti akan melawan pihak lain dengan cara apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Jika benar-benar para ninja yang melakukannya, mereka pasti tidak akan begitu berani. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Fei ada di sana, meskipun Amerika Serikat dan Jepang terpisah ribuan mil. Begitu keluarga Fei benar-benar mati, bahkan jika semua ninja iga bertarung, keluarga Fei tidak akan cukup untuk menambal gigi mereka. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bertanya-tanya, bukankah mungkin dalang sebenarnya di balik layar bukanlah beberapa ninja itu? Tapi bagaimana jika bukan beberapa ninja itu? Siapa lagi? Tuan muda tertua dari keluarga Fei tidak mengambil dia serius. Jadi kekuatan pria misterius ini mungkin sulit dipahami. Mata Kiao Fei Yun tiba-tiba melebar, dan dia tanpa sadar bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah orang yang membunuh Fei Yu, pembunuh? Pada saat ini, Kiao Fei Yun adalah gemetar ketakutan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat gugup hingga dia merasa sedikit linglung. Dia tahu betul bahwa jika orang di balik penculikan Fei Haoyang benar-benar orang misterius yang membunuh saudaranya Kiao Fei Yu dan membuat seluruh kelompok Italia menghilang, maka target berikutnya pasti dia. Pelayan di samping melihat Kiao Fei Yun berlinang air mata. Wajahnya ngeri dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia dengan cepat bertanya, "Tuan Kiao, kamu, ada apa denganmu?" Kiao Fei Yun kembali sadar dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Ini oke. Aku hanya tidak menduganya. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan berani melakukan ini pada Tuan Fei." "Iya." Pelayan itu hanya bisa menghela nafas. "Saya mendengar bahwa tuannya menjadi gila." Kiao Fei Yun bertanya dengan cepat, "Kamu masih mendengarkan apa yang kamu katakan?" Pelayan itu berpikir sejenak, sepertinya tidak ada yang lain. "Setelah saya mendengarnya tuan muda diculik, pengurus rumah tangga meminta kami semua untuk melayani para wanita di rumah, karena takut akan terjadi sesuatu pada siapapun yang tidak tahan dengan rangsangan. Ketika nenek tertua melihat telinga Tuan Haoyang, dia langsung pingsan. Saya telah menunggumu, segera setelah seseorang mengganti shift. Aku buru-buru membawakanmu makanan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menyerahkan kantong plastik di tangannya. Kiao Fei Yun, sedikit malu dan sedikit malu, berkata, "Maaf, Tuan Kiao, situasinya mendesak, dan saya tidak bisa membiarkan koki memasak untuk Anda sendirian, jadi saya membawakan makanan enak." Kiao Fei Yun tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Kiao,
Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Pokoknya, aku sudah menjadi milikmu. Qiao Feiyun mengangguk. Berpura-pura menjadi bodoh dengan sengaja. Dia tersenyum. Tapi diam-diam mengutuk dalam hatinya, sial, pria yang tidak bisa berdiri di atas panggung ingin berpura-pura tidak bersalah dan dekat dengannya. Apa-apaan ini? Namun, tidak ada yang aneh di wajahnya. Sebaliknya, dia terlihat sangat. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yuan, tolong bantu saya untuk lebih memperhatikan. Jika Anda menemukan sesuatu di sana, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan miliknya Richard Mille, yang bernilai lebih dari 3 juta dolar AS. Le melepas arloji itu, menyerahkannya kepada pelayan, dan berkata dengan serius, Xiao Yuan, kali ini saya datang ke New York dengan tergesa-gesa, dan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kamu. Terima saja jam tangan ini dan perlakukan itu sebagai hadiah dariku, hadiah kecil. Pelayan ini telah bekerja di keluarga Fei selama 5 tahun. Meskipun dia memiliki sedikit uang, dia pasti mendapat banyak informasi. Dia tahu itu jam tangan merek Richard Mille sangat mahal, dan dia bisa membelinya dengan santai. Jam tangan biasa berharga ratusan ribu dolar. Tetapi yang dikenakan Qiao Feiyun adalah edisi terbatas dan harganya setidaknya 2 hingga 3 juta dolar. Melihat bahwa Qiao Feiyun akan memberikan jam tangan ini untuk dirinya sendiri, dia terkejut dan bahagia. Dia ingin meraih dan mengambilnya, tetapi dia berkata dengan gugup, Tuan Qiao, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Qiao Feiyun berkata dengan sangat serius, Xiao Yuan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sekarang adalah milikku. Bagaimana aku, Qiao Feiyun, bisa memberikan hadiah kepada wanitaku sendiri? Ketika pelayan itu mendengarnya ini. Ketika dia mengatakan ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangat manis, dan dia berkata dengan gembira, kalau begitu, terima kasih, Tuan Qiao. Qiao Feiyun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Setelah itu, Qiao Feiyun berkata lagi, tunggu sampai masalah ini selesai. Sekarang, Tuan Fei kembali dengan selamat. Saya akan memberitahunya bahwa Anda akan berhenti bekerja di keluarga Fei dan kembali ke Seattle bersama saya. Pelayan itu bertanya dengan sangat terkejut, Tuan Qiao, apakah kamu serius? Tentu saja, Qiao Feiyun menyentuh wajahnya dan berkata dengan lembut, kamu adalah wanita yang aku, Qiao Feiyun, sukai. Aku tidak bisa biarkan wanita yang kusuka bekerja sebagai pelayan di rumah orang lain. Kamu ditakdirkan menjadi simpanan muda. Jika kamu meminta orang lain untuk melayani dan menjagamu, bagaimana kamu bisa memintamu untuk menjaga orang lain, Qiao? Feiyun, kata-kata cinta dari presiden yang mendominasi segera membuat pelayan itu terjerumus ke dalamnya, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke lautan Mary Suez. Dia merasa bahwa dia adalah Cinderella yang paling bahagia di dunia, dan dia akhirnya menemukan pangeran tampannya. Impian menjadi keluarga kaya raya yang telah dipupuk di berbagai serial TV dan karya sastra sejak ia masih kecil, langsung diaktifkan oleh Qiao Feiyun, membuatnya sangat bersemangat. Dia tiba-tiba tersedak, dan sambil menangis, dia berkata, Qiao, Tuan Qiao, kamu benar-benar tidak membenciku? Tidak, tentu saja tidak. Qiao Feiyun memeluknya tangan dan berkata sambil membelai dia. Dia berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Tunggu saja Tuan Fei kembali. Saya akan menyebutkannya kepadanya nanti. Dan saya yakin dia tidak akan menolak. Oke. Pelayan itu mengangguk. Saya sedang menumbuk bawang putih, dan saya sangat bersemangat sehingga saya tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya. Pada saat ini, Qiao Feiyun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, Xiao Yuan, saya sangat mengkhawatirkan Tuan Fei sekarang. Jika dia memiliki kekurangan, saya khawatir itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan orang-orang, kita berdua. Jadi selama periode ini, jika Anda berkesempatan untuk dekat dengan keluarga Fei, Anda harus memperhatikan apakah mereka menyebut ninja Jepang. Jika iya, Anda harus memberi perhatian khusus dan coba tuliskan apa yang mereka katakan. Berkata, jika tidak ada peluang bagus,
Anda harus menggunakan kecerdasan Anda untuk menciptakan peluang, mengerti, yang paling dikhawatirkan Qiao Feiyun saat ini, selain pria misterius yang membunuh adik laki-lakinya, adalah para ninja Jepang itu. Jika ini benar-benar dilakukan oleh para ninja Jepang itu, dia akan benar-benar celaka. Karena ninja-ninja itu disowa sendiri, begitu keluarga Fei mengetahui level ini, mereka tidak akan bisa membersihkan diri dengan melompat ke Sungai Kuning. Mungkinkah dia akan memberitahu Fei Sanhai bahwa alasan dia mempekerjakan ninja-ninja itu adalah untuk membantu cucunya menculik selebriti wanita populer sehingga cucunya bisa kecanduan menyiksa dan membunuh selebriti wanita? Jika dia benar-benar mengatakan itu, Fei Sanhai akan membunuhnya secara langsung apakah dia percaya atau tidak. Pada saat ini, pikiran pelayan itu mulai memimpikannya pernikahan akbarnya dengan Qiao Feiyun. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qiao Feiyun, dia segera menyadari bahwa kebahagiaan seumur hidupnya sekarang terletak pada Fei Hao yang sendirian. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Don, jangan khawatir, Tuan Qiao, saya pasti akan memperhatikannya." Qiao Feiyun mengangguk puas dan berkata, "Ingat, Anda tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk orang terdekat Anda, apa yang saya katakan." Pembantunya mau tidak mau bertanya, "Tuan Qiao, bolehkah saya memberitahu orang tua saya tentang kami? Mereka selalu sangat memperhatikan urusan seumur hidup saya. Jika mereka tahu bahwa saya bersama Anda pasti akan sangat senang." Sama sekali tidak, Qiao Feiyun berkata dengan cepat. Setelah masalah ini disebarkan terlebih dahulu, orang lain pasti akan mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menghibur. "Xiao Yuan, kamu harus ingat bahwa aku ingin membawamu ke Seattle dan tinggal bersamaku. Tetapi kamu juga tahu bahwa kamu sekarang adalah seorang pelayan. Jika tersiar kabar, tekanan pada kami berdua akan sangat hebat. Jadi, rencanaku adalah meminta bantuan Tuan Fei dan memintanya untuk menghapus semua riwayat dan filmmu sebagai pelayan di keluarga Fei. Dan kemudian aku akan memberimu yang baru. Dengan yang baru identitasku, aku akan memberimu gelar dari universitas bergengsi dan mengemasmu menjadi seorang wanita dari keluarga terpelajar. Dengan cara ini, ketika kamu mengikutiku di masyarakat kelas atas di masa depan, tidak ada yang akan memakai kacamata berwarna, terserah kamu. Namun, jika masalah ini bocor terlebih dahulu, jika orang lain membeberkan identitasmu sebagai pelayan, aku khawatir orang tuaku tidak akan setuju dengan kami berdua. Dan kamu juga akan menghadapi masalah besar, tekanannya. Jadi, sampai Tuan Fei kembali dengan selamat, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Anda dan saya. Apakah Anda mengerti?" Saat ini, pelayan itu telah tertipu oleh rangkaian kata-kata manis Qiao Feiyun. Mendengar Qiao Feiyun berkata bahwa dia ingin memberikan dirinya identitas dan latar belakang baru, hal ini tiba-tiba menusuk kepekaan rendah hati dan rapuh di hatinya. Hal ini membuatnya merasa sangat berterima kasih kepada Qiao Feiyun, merasa bahwa pria ini adalah malaikat yang membawanya dari jurang maut ke surga. Oleh karena itu, dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan Qiao Feiyun, dan dengan senang hati menyetujuinya. Qiao Feiyun untuk sementara merasa lega, dia tahu bahwa situasinya saat ini sangat memalukan. Tinggal di keluarga Fei hanya aman untuk sementara, tetapi masih penuh bahaya, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. Jadi, dia memeluk pelayan itu dan terus merayu, "Satu hal lagi, Xiao Yuan, jika kamu mendengar seseorang di keluarga Fei menyebut namaku, kamu harus memberitahuku secepat mungkin, dan kamu dapat menyimpan namaku untuk sementara waktu, ponsel nomor telepon." Pelayan itu benar-benar dicuci otak olehnya saat ini. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Qiao, saya pasti akan memperhatikannya dengan cermat." "Oke." Qiao Feiyun mengangguk, bertukar nomor ponsel dengan pelayan, dan kemudian bertanya, "Kalau begitu cepatlah dan lihat apakah Anda dapat menemukan informasi apapun." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Qiao, Saya baru saja mengambil alih shift, tidak ada yang terjadi sekarang. Bagaimana kalau aku tinggal bersamamu sebentar?"
Kiao Feiyun adalah orang yang sangat baik, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud pelayan ini. Hanya saja saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal-hal antara pria dan wanita. Jadi dia menekan ketidaksabaran di dalam hatinya dan mencoba membujuk. Situasinya mendesak sekarang, mari kita mulai bisnis dulu. Jika ada yang salah dengan masalah ini, kita berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul. Pelayan itu terkejut ketika pria itu mendengar ini, dan dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baiklah, Tuan Kiao, saya akan pergi ke sana sekarang dan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu di sana, Kiao." Feiyun mengangguk puas dan berkata, "Pergilah cepat, baiklah, jangan lupa memberitahuku segera setelah kamu mendapat kabar." Oke, pelayan itu setuju, dan kemudian dengan enggan meninggalkan kamar Kiao Feiyun. Setelah dia pergi, Kiao Feiyun mengutuk wanita ini karena tidak memiliki kesadaran diri, dan pada saat yang sama merasa kasihan dengan jam tangan Richard Mille edisi terbatas miliknya. Meskipun keluarga Kiao sudah memiliki kekayaan ratusan miliar, sebagian besar karena pertimbangannya yang cermat dan berlutut. Untuk mendapatkan uang ini, dia membunuh banyak wanita muda seperti pelayan tadi. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa rela menyia-nyiakan jam tangan jutaan dolar untuk wanita seperti itu? Namun, dia dengan cepat memikirkan sebuah ide dan mau tidak mau berpikir dalam hati, jika masalah ini bisa diselesaikan dengan aman, maka sebelum aku meninggalkan keluarga Fei, aku akan menipunya dan membawanya pergi. Setelah aku mendapatkan jam tangan itu kembali, lalu menjualnya, dengan kecantikannya, meski tidak bisa dilelang, masih sangat mudah untuk menjualnya seharga ratusan ribu dolar. Geng-geng Aljazair itu hanya perlu membawanya ke Eropa Timur, dan mereka dapat menghasilkan uang dalam 2 atau 3 tahun, dapatkan kembali. Memikirkan hal ini, Kiao Feiyun akhirnya merasa jauh lebih baik. Kalau dipikir-pikir, jam tangan ini tidak bisa lepas. Pada saat yang sama, beberapa video tiba-tiba menjadi populer di internet. Berbeda dari video sebelumnya di mana Fei Suebin mencium seorang pelacur dengan penuh gairah di jalan. Video ini menangkap kejadian setelah Fei Suebin mencium seorang pelacur dengan penuh gairah. Ketika orang-orang melihat Fei Suebin mendapatkan 2 telinga manusia dari seorang pelacur, semua orang mengira mereka terpesona. Dan ketika orang-orang melihat Fei Suebin memegang 2 telinga manusia, menangis keras dan meneriakkan nama putranya Fei Haoyang, semua orang tercengang. Saat ini, banyak troll di komentar mulai memandu opini publik. Sebagai orang dalam, mereka memberitahu semua netizen bahwa Fei Suebin tidak benar-benar mencari wanita di jalan. Alasan sebenarnya adalah karena putra kesayangannya Fei Haoyang diculik. Gangster tersebut dengan brutal memotong kedua telinga putranya dan memberikannya kepada pelacur. Ciuman penuh gairah Fei Suebin dengan seorang pelacur hanyalah sebuah lelucon yang dimainkan oleh gangster. Adapun Fei Suebin, dia tidak hanya harus menanggung rasa sakit karena putranya diculik dan disakiti, tetapi dia juga harus menanggung kekerasan online yang gila-gilaan dari netizen yang tidak mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa mereka telah salah memahami Fei Suebin sebelumnya. Sebelumnya, video Fei Suebin berciuman dengan penuh gairah dengan seorang pelacur di jalan membuat banyak orang merasa sangat muak dengan indranya. Ia juga dikritik dan dilecehkan di internet. Namun kini, semua orang menyadari bahwa Fei Suebin adalah ayah hebat yang pantas dihormati dan dikagumi semua orang. Setiap orang yang memarahinya merasa sangat menyesal dan bersalah atas ucapan mereka sebelumnya. Dalam sekejap, banyak orang mulai mendukung Fei Suebin. Bahkan banyak orang yang meminta maaf atas komentar salah mereka sebelumnya di area komentar, dan nada serta sikap mereka sangat tulus. Krisis opini publik keluarga Fei sebelumnya teratasi secara instan, tidak hanya menghilangkan semua dampak negatif, tetapi juga memungkinkan keluarga Fei mendapatkan banyak popularitas dari orang yang lewat. Melihat permintaan maaf, simpati, dan pujian yang luar biasa di internet, suasana hati Fei Suebin langsung meningkat pesat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Fei Sanhai dengan semangat, "Ayah,
metodemu sungguh luar biasa. Ini hanya membalikkan keadaan, ini benar-benar luar biasa. Aku harus melawan. Melihat situasinya sepenuhnya di bawah kendalinya, Fei Sanhai akhirnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat yang sama dia merasa sedikit berpuas diri. Dia menyentuh janggutnya dan berkata, ada dua hal terpenting yang ada saat ini. Yang pertama adalah mencari tahu identitas sebenarnya dari ninja Jepang itu secepat mungkin. Dan yang lainnya adalah menyerang saat setrika masih panas dan memaksimalkan kekuatan. Peran media, jika Anda perlu diwawancarai, lakukanlah. Jika tidak berhasil, adakan konferensi pers saja. Kakak kedua Fei Sanchuan buru-buru berkata, saudaraku, orang-orang yang akan dikirim ke Jepang sudah siap. Kami akan segera bergegas ke bandara dan mereka akan tiba dalam 13 jam, Jepang. Fei Sanhai mengerutkan kening dan mendecakkan bibirnya. TSK, kecepatannya masih terlalu lambat. Tidak mungkin, Fei Sanchuan berkata tanpa daya. Beberapa keluarga sebelumnya mengimpor pesawat Concorde pensiunan dari Eropa. Jadi kami memulainya. Sudah terlambat dan saya tidak mendapatkannya. Tidak ada pesawat penumpang supersonik di pasaran yang dapat dipilih. Fei Sanhai berkata. Temukan mencari tahu keluarga mana yang membelinya pada saat itu, dan menemukan cara untuk membelinya kembali berapapun biayanya. Saya pasti akan melakukannya di masa depan. Gunakan itu. Oke, Fei Sanchuan mengangguk dan berkata, hari ini saya akan bertanya seseorang untuk menyelidiki pesawat Concorde yang terdaftar di seluruh dunia dan mencoba membelinya. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Fei pergi. Dia masuk dan berkata kepada Fei Sanhai, Tuan, Presiden CNN dan New York Times menelepon dan ingin untuk melakukan wawancara dengan Tuan muda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman. Bagaimana menurut Anda? Untung, Fei Sanhai berkata tanpa ragu-ragu. Biarkan mereka datang, kebetulan Suebin juga bisa kirim pesan kepada para penculik di depan media. Mengatakan bahwa keluarga Fei siap menebus orang sebesar 2 miliar dolar AS kapan saja. Begitu mereka memikirkannya, mereka akan menghubungi Anda. Fei Suebin mengangguk cepat dan berkata, baik ayah, saya mengerti. Pada tengah malam, tim reporter dari CNN dan New York Times bergegas ke rumah keluarga Fei semalaman dan melakukan wawancara eksklusif dengan Fei Suebin. Dalam wawancara eksklusif, Fei Suebin memperkenalkan keseluruhan kejadian secara detail, dan kemudian terus memuji putranya Fei Haoyang di depan media. Dia berkata dengan emosional, Haoyang tidak terlalu tua, tapi dia selalu sangat dewasa, rendah hati, jujur, rendah hati, dan baik hati. Dia bisa dianggap sebagai talenta muda yang sangat luar biasa. Anda mungkin tidak tahu, Haoyang adalah sedetik sebelum dia diculik, dia masih mengadakan makan malam amal yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh dirinya sendiri. Karena sifatnya yang low profile, dia tidak membeberkan makan malam amal tersebut kepada dunia luar. Tak disangka, makan malam amal inilah yang membuat dia diculik, hanya beberapa menit sebelum dia akan memberikan pidato. Reporter itu tidak bisa tidak bertanya, maaf, tentang apa makan malam amal yang diprakarsai oleh putra Anda? Iya. Untuk menyelamatkan anak yatim piatu, Fei Suebin menjelaskan, Haoyang masih muda dan selalu peduli dengan pertumbuhan dan pendidikan anak yatim piatu. Jadi dia menghabiskan puluhan juta dolar dan bekerja sama dengan Kamar Dagang Tiongkok New York untuk mendirikan yayasan amal khusus untuk bantuan anak yatim piatu. Ketika wartawan mendengar bahwa Fei Haoyang berencana menghabiskan puluhan juta dolar untuk amal, mereka semua mengaguminya. Pada saat ini, Fei Suebin memohon dengan sangat emosional selama wawancara. Jika orang yang menculik Haoyang dapat melihat wawancara ini, sebagai seorang ayah, saya mohon Anda untuk tidak terus menyakiti Fei Haoyang. Tebusan 200 miliar dolar AS memang terlalu banyak, tidak realistis. Tetapi keluarga Fei bersedia membayar uang tebusan sebesar 2 miliar dolar AS. Hanya meminta agar Anda dapat membiarkan Haoyang pulang dengan selamat. Dia masih muda dan jalannya masih panjang. Biarkan dia pulang. Saya masih bisa membuat banyak kontribusi untuk masyarakat ini.
Wawancara ini dengan cepat diposting ke media TV dan platform online oleh dua outlet media dalam semalam, langsung meledakkan seluruh opini publik. Ketika semua orang melihat pernyataan Fei Suebin yang tercekat dan menyakitkan selama wawancara, semua orang bersimpati dengan pria parubaya itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Fei Haoyang adalah talenta muda yang luar biasa, mereka merasa kasihan pada Fei Haoyang. Simpati segera meluap. Netizen secara spontan meluncurkan kampanye online untuk mendukung Fei Haoyang. Bahkan lebih dari ratusan ribu netizen yang antusias mengajukan petisi ke Gedung Putih untuk menyelamatkan Fei Haoyang. Hal ini membawa masalah ini ke puncaknya. Di Departemen Kepolisian New York, Li Yalin merasa khawatir setelah membaca pemberitaan media. Kini, seluruh dunia mengetahui bahwa Fei Haoyang diculik di New York dan kedua telinganya dipotong. Namun, penculik dan Fei Haoyang sudah lama tidak ditemukan. Hal ini memberikan tekanan pada seluruh kepolisian New York berkembang biak. Sebagai seorang detektif polisi terkenal Tiongkok, Li Yalin sama cemasnya dengan semut di panci panas. Sayangnya, tidak ada petunjuk berharga yang tersisa di lokasi kejadian. Sampai saat ini, semua petugas polisi sudah keluar mencari truk sampah di tengah malam, namun belum bisa menemukan kemana perginya truk sampah tersebut. Saya bahkan tidak dapat menemukan mobil, dan bahkan lebih sulit lagi menemukan seseorang. Saat dia sedang bingung, ada panggilan telepon datang. Dia melihat kata-kata di layar ponselnya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menjawab panggilan itu. Dia berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Kamu baru saja melihat laporan media dan mau tidak mau mengolok-olok saya." "Telepon," seorang pria berkata sambil tersenyum. "Jika Anda, seorang detektif Tiongkok, secara tidak sengaja terjatuh, saya pasti akan segera memarahi Anda, tetapi Anda sudah berada di tepi tebing sekarang, bagaimana saya bisa menambahkan penghinaan pada cedera saat ini?" Orang yang berbicara adalah orang yang berbicara beberapa hari yang lalu. Pada lelang pil peremajaan Jinling, pamannya, An Chongqiu, diusir oleh Ye Chen. Pada saat ini, An Chongqiu berkata lagi, "Kamu seharusnya masih berada di kantor polisi sekarang, kan?" "Iya." Li Yalin menertawakan dirinya sendiri. "Hal besar terjadi, saya khawatir saya harus tinggal di sana, kantor polisi dalam beberapa hari ke depan." Seorang Chongqiu tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Aku di bawah sekarang. Jika kamu mau, aku akan naik sekarang." Li Yalin tampak terkejut dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi dia menahan diri dan buru-buru berkata, "Aku akan minta seseorang menjemputmu." "Oke." Tak lama kemudian, An Chongqiu, mengenakan topi tinggi dan topeng hitam di wajahnya, berjalan ke bawah kepemimpinan seorang petugas polisi. Membawa dua tas belanja kertas berwarna coklat, dia langsung datang ke kantor Li Yalin. Begitu Li Yalin melihatnya, dia bertanya dengan heran, "Chongqiu, mengapa kamu ada di sini di New York? Tidakkah aku mendengar bahwa kamu kembali ke Tiongkok beberapa waktu yang lalu?" "Ya." Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata, dengan senyum masam, "Kamu pergi ke Tiongkok, akhirnya menjadi frustrasi, dan sekarang dia kembali putus asa." Li Yalin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Adakah orang lain yang bisa membuatmu?" An Chongqiu terbentur tembok. "Jangan sebutkan itu," seorang Chongqiu berkata tanpa daya, berkata, "Masalah ini, itu benar-benar seorang anak tanpa ibu, ceritanya panjang." Setelah itu, dia meletakkan dua kantong kertas coklat di atas meja dan bertanya, "Anda sedang libur kerja sekarang, kan? Saya dari Chinatown membawakan beberapa makanan pembuka dan sebotol anggur Sifeng favorit Anda. Jika Anda bisa meminumnya, kita bisa minum sedikit." Li Yalin tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama pulang kerja. Saya tidak berani pulang. Saya takut media akan memblokir saya." Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan sebotol anggur Sifeng dari tasnya dan berseru, "Sial, anggur ini pasti sudah disimpan selama beberapa dekade, kan?" An Chongqiu dia mengangguk, dikatakan berasal dari awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Li Yalin menghela nafas, "Jika orang tuaku adalah masih hidup, dia akan sangat senang melihat anggur ini."
Nenek moyang Li Yalin berasal dari barat laut, dan mereka sudah berada di Republik Tiongkok. Dia adalah seorang pengusaha kaya terkenal di wilayah barat laut. Kemudian, ketika Perang Dunia II dimulai, keluarganya melarikan diri dari negara tersebut ke Amerika Serikat setelah melalui banyak kesulitan, dan kemudian menetap di Amerika Serikat. Li Yalin dan An Chongqiu memiliki usia yang hampir sama, keduanya berusia sekitar 50 tahun, mereka juga merupakan keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Amerika Serikat, meskipun mereka tidak besar di barat laut, karena pengaruh orang tua mereka, banyak kebiasaan yang konsisten dengan kebiasaan di barat laut. Kakek dan ayah Li Yalin sama-sama menyukai anggur si Feng, dan hal yang sama terjadi di generasinya. Kali ini, An Chongqiu mengeluarkan beberapa kemasan hidangan dingin dari kantong kertas coklat, termasuk daging kepala babi yang direbus, kuping babi dan sayuran rebus lainnya, serta beberapa hidangan dingin yang menyegarkan, kacang tanah dan sejenisnya. Saat dia membuka barang-barang itu satu persatu dan menyimpannya, dia menghela nafas, "Oh, hanya saja angsa panggang kanton yang lezat di Chinatown tidak buka hari ini. Kalau tidak saya akan membeli lebih banyak angsa panggang untuk dimakan." Li Yalin meringkuknya bibir dan berkata, "Lalu apa enaknya makanan ini? Manis sekali dan berminyak. Lebih baik dipanggang dan dimakan langsung." Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, "Ini gaya kanton. Jika dipanggang dalam tanur tinggi lalu diiris menjadi daging untukmu. Jika kamu makan burrito, bukankah itu akan menjadi bebek panggang Yanjing?" Dengan itu, An Chongqiu memberinya sepasang sumpit, dan Li Yalin menemukan 2 gelas air sekali pakai dan menuangkan 2 gelas anggur. Li Yalin mengambil cangkir itu dan berkata dengan penuh semangat, ayo kita pergi." Seorang Chongqiu mengangguk, keduanya menyentuh cangkir kertas mereka secara simbolis, lalu masing-masing menyesapnya. Kemudian, An Chongqiu meletakkan cangkirnya dan bertanya, "Kamu dan aku telah bersaudara selama bertahun-tahun. Apakah kamu memerlukan bantuanku sekarang?" Meskipun fokus keluargaan telah bergeser ke pantai barat dalam beberapa tahun terakhir, New York adalah milik kita lagi pula markas lama. Kami masih memiliki banyak tenaga kerja dan seharusnya bisa sedikit membantumu. Li Yalin tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya merasa masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh lebih banyak orang." Petunjuknya terpotong seluruhnya sekaligus. Seolah-olah kekosongan itu dipotong dengan pisau. Tampaknya seperti ada tim yang sangat besar dan profesional di belakang layar. Jika saya tidak dapat menemukan titik terobosan untuk tim ini, maka kasus ini mungkin tidak akan pernah terselesaikan. Seorang Chongqiu mengangguk dan menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dapat menculik anggota keluarga Fei di New York dan membuat Anda, seorang detektif Tiongkok, tidak berdaya. Mungkinkah ada orang besar yang datang ke New York?" Bersambung.